Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang tidak bisa kita hindari dan tidak kita sukai, namanya sakit dan juga meninggal. Maka namanya kematian itu sebuah keniscayaan, namun cara atau keadaan kita meninggal itu sebuah pilihan. Sehingga mumpung masih hidup maka memilih cara yang terbaik, yaitu husnul khotimah, dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan seseorang su'ul khotimah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, manil akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Maka jawaban beliau adalah al-akyasu aktsaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa aktsaruhum wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang pertama aktsaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat kematian. Inilah orang yang cerdas. Justru orang yang ingat dirinya akan meninggal, dialah orang yang cerdas sesungguhnya. Kemudian yang kedua, bukan hanya ingat, namun ada bukti kalau dia ingat mati, pasti dia akan mempersiapkan kehidupan setelah mati. Maka yang paling baik persiapannya dialah orang yang paling cerdas. Atau dengan singkat kata, orang yang menyadari dirinya akan mati, dialah orang yang cerdas. Kemudian seorang ulama mengatakan kematian itu adalah guru dan nasihat terbaik. Maka kalau ada orang kok sudah selalu ingat mati, dia memiliki guru terbaik dalam hidupnya yang akan selalu menjadikan hidupnya terarah, hidupnya menjadi berkah, mau menjadi maksiat menjadi jauh, karena ada guru di dalam hidupnya. Mau berbuat yang tidak baik, ada yang ngerem karena dia ingat mati. Imam Syafi'i mengatakan, jadikanlah dunia di tanganmu namun akhirat di hatimu, dan kematian ada di pelupuk matamu, agar tidak sedetik pun kita lalai untuk mengingat kematian maupun untuk mempersiapkan datangnya kematian tadi. Kalau kita diajak jalan-jalan, kira-kira persiapannya berapa minggu Bapak Ibu sekalian? Berminggu-minggu. Itu saja untuk hal yang menyenangkan. Bagaimana kalau untuk hal yang istilahnya mengkhawatirkan tanpa persiapan? Ya pasti tentu akan lebih menyengsarakan, akan lebih menyedihkan lagi. Selanjutnya, setan itu selalu berjihad, bukan hanya berjuang, berjihad setiap saat untuk menggagalkan manusia mendapatkan predikat husnul khotimah. Karena setan tidak mau, tidak suka. Berarti temannya nanti sedikit, temannya setan. Maka setan akan berusaha sekuat tenaga berbagai cara untuk menggagalkan seorang mukmin atau mukminah mendapatkan husnul khotimah. Sehingga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa dalam yang diajarkan atau disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini salah satu doa, apalagi doanya dari Al-Qur'an, ini berarti doa terbaik. Salah satu doa terbaik yang isinya permohonan, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan
atau jangan engkau kembalikan hati kami setelah engkau beri hidayah. Jadi jangan dicondongkan kepada hal yang buruk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami dari sisimu kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha mengaruniai. Usahakan kalau mau menutup doa kita bukan hanya Rabbana atina, sebelum itu diselipkan satu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu mungkin ibu-ibu sudah hafal ya. Nah, namun sudah dibaca apa dereng ketika sudah ya, alhamdulillah. Baik, doa yang lain yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Yusuf ayat 101 yaitu tawaffani, ini doanya Nabi Yusuf tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Tawaffani ya Allah, wafatkanlah aku musliman, dalam keadaan muslim, berserah diri, taat kepada Allah. Wa alhiqni, dan jumpakanlah kami, maksudnya kumpulkanlah kami bissolihin, dengan orang-orang yang soleh. Namun ternyata doa saja tidak cukup, namun perlu ikhtiar. Maka cara ikhtiar atau ikhtiar kita adalah membiasakan amal soleh atau mengulang-ulang amal soleh. Minggu kemarin sudah kajian, sekarang kajian lagi minggu ini, itu baik. Karena apa? Setiap perbuatan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini bila diulang-ulang akan menjadi karakter atau sifat, sehingga kalau kita absen, tidak sempat ke pengajian karena suatu hal saja, karena suatu urusan, kita merasa kehilangan sesuatu yang baik, menyesal atau apalagi kalau meninggalkan tanpa alasan. Maka terus diulang. Sholat malam juga sama, biasanya sholat malam, kok hari ini nggak sholat malam. Kalau kita sudah merasa kehilangan, berarti sholat malam sudah bukan hanya kebiasaan, namun menjadi karakter kita. Dan inilah karakter orang mukmin yang sesungguhnya. Dan Allah dan Nabi SAW bersabda, man syabba ala syai'in syabba ala dzalik. Barang siapa terbiasa dalam sesuatu, maka dia akan meninggal dalam keadaan sesuatu tadi, kebiasaan tadi. Maka diulang-ulang. Kalau ada perbuatan baik, diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Kemarin sudah ngaji lagi sekarang. Kemarin sudah sedekah lagi. Kemarin sudah puasa lagi. Selama ada kesempatan, diulang-ulang terus, karena sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi karakter atau sifat. Selanjutnya, mengapa kita perlu pula berjuang mendapatkan husnul khotimah dan berjuang menjauhi su'ul khotimah? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal bergantung dengan akhirannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Hadis ini sahih. Maka jangan sampai kita sudah memiliki kebiasaan yang baik, kemudian kita lengah, maka bisa jadi waliyadzubillah, namanya ajal kan tidak ada yang tahu kapan dan di mana datangnya. Takutnya pas kita lengah tadi ternyata datang. Berarti kan dari yang sudah baik malah menjadi tidak baik. Waliyadzubillah. Yang baik adalah kemarin mungkin belum baik, namun di akhirnya dia tidak pernah melewatkan waktu sedetik pun untuk hal yang sia-sia, apalagi yang berdosa. Maka ini ketika ajal tiba, dia akan dalam keadaan baik. Bahkan kadangkala mati itu, ajal itu datangnya secara tiba-tiba. Tadinya masih sehat, tadinya masih aktivitas, namun tiba-tiba meninggal. Ada atau tidak ibu-ibu? Ada. Itu yang seharusnya menjadi nasihat bagi kita. Namun dalam hadis Nabi SAW bersabda, fuj'atul maut khairon lil mu'min.
kematian tiba-tiba bagi orang mukmin itu baik itu, karena bukan berarti kita minta mati meninggal mendadak, tidak. Namun itu justru cepat sakaratul mautnya cepat ya, ringan. Maka dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan istilahnya seperti sakitnya sekali. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawanya itu dengan lemah lembut. Namun kalau kematian tiba-tiba bagi orang yang kafir, ini menjadi hal yang buruk bagi mereka. Bapak Ibu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bapak-bapaknya nih, ibu-ibu. Maka amal perbuatan kita harus berjuang sampai akhir, sampai titik nafas terakhir, karena itu yang menentukan. Jangan kita terbuai. Pernah ada seorang sahabat yang dikisahkan, mungkin ibu-ibu pernah mendengar, an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dari seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'id. Qala, berkata, nadharun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin wa kana min a'dhamil muslimin ghanaan anhum. Sahal bin Sa'id berkata, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pasukan muslim yang membunuh atau memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan begitu hebat dan gagah berani. Namun beliau malah berkata, faqala man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Barang siapa ingin melihat orang yang akan menjadi penduduk neraka, lihatlah pasukan ini, orang ini. Yang ditunjuk adalah pasukan muslim yang gagah berani, mampu membunuh banyak orang kafir, orang musyrik. Kemudian fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta yurjuriha. Karena sahabat ini heran, kenapa yang diucapkan Nabi kok berbanding terbalik dengan yang dilihat. Yang dilihat kesatria yang hebat. Namun yang dikabarkan Nabi, diucapkan, malah justru akan masuk ke dalam neraka. Maka ada seorang yang mengikuti sampai dia terluka, fasta'jalal maut. Maka dalam keadaan luka ini dia tidak sabar, menahan sakit, sehingga memilih bunuh diri, meletakkan pedangnya ke tubuhnya. Maka ini tidak boleh dalam syariat kita. Meminta mati itu tidak boleh. Namun mintalah yang baik-baik. Kalaupun Allah menghendaki ajal, insya Allah itu yang terbaik menurut Allah. Maka kemudian fawadha baina yaday fatahamala alaihi hatta jaroha min baini katifai. Yang intinya dia meletakkan tombaknya, bunuh diri. Faqalan Nabi, kemudian sahabat yang mengetahui kejadian ini datang kepada Nabi. Innal abda la ya'malu fima yaron nas amalu ahli jannah. Maka akan ada seorang hamba, seseorang yang menurut pandangan sebagian besar manusia ini adalah calon penduduk surga. Namun wa innahu lamin ahlin nar, namun sesungguhnya dia malah menjadi ahli neraka. Contohnya sahabat tadi. Kemudian sebaliknya, wa ya'malu fima yaron nas amalu ahlin nar. Ada pula seorang yang sudah dipandang oleh orang-orang di sekitarnya ini kayaknya masuk neraka ini. Wa innahu lamin ahlin nar, namun justru malah dia masuk surga. Wa innamal a'malu bil khawatim, karena setiap amalan bergantung pada akhirannya. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab mengomentari atau menjelaskan hadis ini. Yang pertama, beliau mengatakan, mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini akan menjadi ahli neraka?
Maka Ibnu Rajab mengatakan karena orang ini hanya beramal lahirnya namun hatinya tidak baik. Nggih. Maksudnya hatinya tidak baik tadi apa? Dia lebih memilih untuk bunuh diri karena tidak sabar menahan rasa sakit. Berarti kita pun sama. Dalam beramal mungkin lahirnya sudah baik namun jangan cukup puas. Kita harus tingkatkan hati kita juga harus diperbaiki lagi. Artinya penyakit-penyakit hati kita hilangkan. Nggih. Insyaallah kalau orang itu sering ke pengajian, hatinya insyaallah lapang, nggih. Kemudian dijauhkan dari segala penyakit-penyakitnya, nggih. Hati yang sehat atau yang lapang itu ya mudah mudah memaafkan, nggih, karena dia mengingat hanya dosanya, kesalahannya dan mengingat kebaikan orang lain. Bukan malah sebaliknya yang diingat dosa orang lain atau kesalahan namun kesalahan sendiri malah dilupakan. Kemudian yang kedua selain pentingnya meningkatkan hati kita, kebersihan hati kita, maka yang kedua adalah pentingnya menjaga keistiqomahan. Mungkin sahabat ini sudah baik, namun karena tidak istiqomah sampai akhir hayat justru malah menjadi nilai yang buruk bagi semuanya. Wal iyadu billah. Pernah ada kisah tentang seorang yang alim, dia suatu hari datang ke sebuah pohon yang pohonnya ini sering untuk sesajen dan lain sebagainya, disembah. Kemudian ketika orang alim ini ingin memotong, maka setan kemudian datang dan melobi. Orang alim ini akhirnya bisa memukul, mengalahkan setan inilah pada intinya. Kemudian ketika setan melobi, pada akhirnya dengan iming-iming harta, kemudian juga sudah tidak apa-apa, ini kan paling yang menyembah hanya berapa orang, nanti meninggal setelah itu tidak ada lagi. Akhirnya dia kemudian kembali ke rumah, setiap hari ada uang di bawah bantalnya setiap habis bangun tidur. Namun suatu hari uangnya tidak ada, maka dia marah, datang lagi ke pohon ini ingin menebang. Namun ketika ingin menebang, setan mau dipukul tidak bisa, kemudian mau dikalahkan tidak bisa, justru orang alim ini yang kalah. Maka setan kemudian mengabarkan mengapa demikian, karena ketika awal kali datang dia menebang betul-betul karena Allah ingin menghilangkan kesyirikan. Namun ketika yang kedua datang, dia datang sama-sama lahirnya sama, ingin menumpas. Namun yang kedua bedanya niatnya bukan karena Allah, namun karena tidak dikasih uang oleh setan ini. Maka ini pentingnya bagi kita. Yang pertama, dalam beramal harus dijaga keikhlasannya, dijaga kelapangan hatinya. Kemudian kedua, berdoa agar istiqomah seperti doanya tadi yang diajarkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 8 dan juga surah Yusuf ayat 101. Baik, selanjutnya dalam kitab Sabilul Idkar wal I'tibar, ada seorang ulama mengatakan dalam kitab ini, wa aktsaru man yuhsya alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata ada orang-orang yang dikhawatirkan mendapat perlindungan agar kita tidak termasuk dalam kelima golongan ini. Siapa yang pertama? Al-mutahawinu bis-sholah. Ciri atau yang dikhawatirkan orang yang akan su'ul khotimah, al-mutahawinu bis-sholah, orang yang lalai dalam sholat. Dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada dua. Yang pertama, orang yang lalai ini
karena sholat, namun di dalam sholatnya tidak mengingat Allah, yang diingat malah lainnya, yang diingat masakannya, yang diingat nopo setrikaannya, nopo malih ibu-ibu ya, yang diingat arisannya. Maka usahakan ketika sholat kita kosongkan pikiran, artinya kita fokuskan hanya untuk berallah subhanahu wa, mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian yang kedua, orang yang melalaikan sholat ini adalah orang yang menunda-nunda, bahkan dia sampai berani meninggalkan sholat. Maka salah satu tipu daya iblis, kan tipu daya iblis ini ada banyak. Dia akan menggunakan dari cara yang paling ringan sampai cara yang paling hebat. Manusia, orang yang beriman, ketika diperintahkan untuk meninggalkan sholat, mungkin pertamanya berat, maka setan akan menyibukkan dengan hal-hal yang lain agar menunda sholat. Maka hati-hati kalau kita sudah gampang menunda sholat, wal iyadzubillah, kita termasuk dalam orang yang lalai dalam sholat. Karena kalau sudah tunda-tunda, nanti akan berani meninggalkan sholat. Bahkan ada yang mengatakan, wah nggak apa-apa, yang penting kan masih iman, masalah meninggalkan sholat nanti dosa, masuk neraka, sudah selesai. Maka wal iyadzubillah, jangan sampai berkata seperti itu. Walaupun VIP neraka, VIP neraka purun apa mboten ibu-ibu? Nah, tentu tidak mau, kita saja kena kompor ketika masak atau wajan masak panas saja sudah sakit, panas, apalagi di akhirat kelak. Belum lagi ada neraka khusus bagi orang yang suka melalaikan sholat. Nah, namanya neraka apa? Sakor. Kalau kita baca Quran surah Al-Mudassir ayat yang ke-42 sampai 43, kan ayat 42 menjelaskan fi jannati yatasaalun, orang yang golongan kanan, orang-orang yang baik, yang beriman, yang soleh, dia akan berada di golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka di surga namun bisa melihat para penduduk neraka sambil bertanya, qalu lam nak, mengapa kalian masuk neraka? Maka jawaban orang ahli neraka tadi, qalu lam naku minal musholin, mereka berkata, kami dulu di dunia tidak mendirikan sholat. Wah Ustadz, saya masih mendirikan namun ditunda. Maka agar lebih terjaga tidak meninggalkan, jangan menunda sholat ketika adzan, terutama ketika subuh dan isya. Nah, isya biasanya waktunya lama, namun justru itu sholatnya nanti saja, tidur dulu, tahu-tahu bangun-bangun sudah subuh, wal iyadzubillah. Pernah mboten ibu-ibu? Nah, dulu itu mungkin dulu pas masih SD ibu-ibu. Nah, sekarang sudah tidak tentu. Nah, itu neraka sakor. Terus neraka sakor juga khusus orang walam nakunut imul miskin, orang yang tidak pernah memberi makan, bersedekah. Orang ada tetangganya, ada orang yang kekurangan, dia tidak pernah memberi makan, ini pun tempatnya di neraka sakor. Kecuali kalau memang tidak mampu, itu beda Kemudian selanjutnya lagi, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, orang yang tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, ini juga termasuk dalam neraka sakor. Maka hati-hati ibu, kalau ada apapun musibah atau hal yang tidak kita sukai, jaqul masya Allah, katakanlah terserah Allah, masya Allah, terserah Allah, atau kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau la haula wala quwata illa billah. Insyaallah dengan itu akan mendapatkan kekuatan. Atau kalau mau yang lain, doa yang diajarkan kepada Ummu Salamah,
ketika suaminya itu meninggal, padahal suaminya termasuk orang yang pertama hijrah, orang yang paling soleh. Kemudian diajarkan Nabi, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku, wakhlufni khairam minha, dan gantikanlah yang lebih baik. Maka para sahabiah bertanya, wah mana mungkin ada yang lebih baik dari Abu Salamah, ya wahai Ummu Salamah, ya kan. Namun ternyata yang datang betul-betul yang lebih baik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus ridho dengan takdir Allah. Tidak ada namanya takdir Allah itu untuk orang yang beriman jelek, tidak ada. Semuanya baik selama kita dalam iman dan Islam. Selanjutnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjaga sholat, ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan kebebasan, terutama di akhirat. Kok bebas? Ya, dia bisa hidup bebas. Namun kalau tidak menjaga sholat, pertama tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapat petunjuk, dan tidak mendapat kebebasan, disiksa di neraka. Bahkan di hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini tokoh dari orang munafik. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa Qarun? Kenapa Fir'aun? Fir'aun ini adalah rajanya orang yang akan memimpin orang-orang masuk neraka. Qarun dengan hartanya dia juga akan masuk neraka. Haman sebagai seorang menteri, orang yang memiliki jabatan, karena tidak beriman maka dimasukkan. Ubay bin Khalaf ini adalah seorang munafik, ya. Namun di balik itu dia adalah saudagar yang kaya, pebisnis yang sukses, petani yang sukses. Maka jangan sampai kita malah dikumpulkan dengan orang-orang yang hina seperti Qarun, bahkan terlaknat, Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Akibat dari apa? Melalaikan sholat. Kemudian di peristiwa Isra Mi'raj kita melihat, Nabi SAW diperlihatkan orang yang memukuli kepalanya sendiri. Maka bertanya, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Jawabannya, humul ladzi yatatsaqaluna bis-shalah. Mereka itu orang-orang yang dulu di dunia kalau disuruh sholat merasa terbebani. Baik, itu yang pertama. Kalau yang lain, kalau keutamaan sholat kita sudah tahu, apa namanya, amalan yang pertama dihisab dan lain sebagainya. Yang kedua, wal mudminu li syurbil khamr, pemabuk, ya, pecandu minuman keras. Saya kira kalau ini tidak ada, ibu-ibu. Nah, kalau ada pun itu minuman keras es batu namanya. Nah, itu keras, namun untuk biar seger, es batu. Baik, mengapa khamr ini diharamkan? Khamr ini diharamkan selain merusak dirinya sendiri, dia akan merusak orang lain. Akan merusak orang lain artinya menimbulkan kekacauan bagi orang lain. Contohnya kita lihat beberapa berita seorang yang memperkosa atau membunuh, pasti sebab awalnya karena apa? Minum minuman keras atau mabuk, sehingga hilang kontrol dan lain sebagainya. Itu pun sudah termasuk kekeluargaan, keluarga rusak, karena akibat dari minuman keras, sehingga orangnya jadi emosian, tidak bisa dikontrol, kemudian mudah marah, belum lagi masalah ekonominya hancur gara-gara hanya untuk beli minuman keras. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah telah memperingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton, yang artinya wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, wah sekarang kan banyak namanya judi online, judol, gara-gara judi online
keluarganya rusak, anak-anaknya masa depannya hancur dan lain sebagainya. Ini sudah diperingatkan. Kemudian berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah agar kalian agar kamu beruntung. Falah muflih ini adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang membawa ketenangan, itu falah. Kalau kita mendapatkan harta, kok tidak tenang, kita harus cepat-cepat introspeksi, berarti ini bukan termasuk falah. Namanya falah itu dalam kondisi apapun menenangkan, itu falah. Kemudian di ayat 91, innama yuridu syaitonu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian sehingga hancur semuanya. Kemudian wayasuddakum an dzikrillah anis shalah, dan dengan judi minuman keras akan menghalangi kamu dari mengingat Allah, dari berzikir, dan menghalangi kita dari mendirikan sholat. Berarti ada kaitannya. Kalau orang itu sudah tercandu minuman keras, pasti sholatnya pun akan banyak ditinggalkan atau dilalaikan. Ya, kita walaupun kita tidak seperti ini, kita doakan kepada anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan dari minuman keras, judi dan lain sebagainya. Karena memang hidup semakin zaman ini semakin keras, Kalau dulu kan hidupan kita hanya, ya kalau iri pun hanya kanan kiri lingkungan. Kalau sekarang kan sudah meluas media sosial, bahkan gaya hidupnya orang yang di Eropa dan lain sebagainya bisa dilihat oleh anak-anak kita. Kalau tidak dibentengi dengan agama, ya pasti mereka akan mencari jalan cepat, ya salah satunya dengan judi dan lain sebagainya. Pengennya untung malah buntung, sampai-sampai Bang Roma saja membuat lagu, ibu-ibu judi, nah, seperti itu, Roma Irama, Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, la tashrabul khamr fa inna miftahu kulli syarrin. Jangan kalian minum khamr, karena khamr ini menjadi miftah, kunci atau pembuka dari kulli syarrin, semua perbuatan dosa. Ya karena candu, nggak punya uang, pasti dia akan mencuri atau merampok atau lain sebagainya. Belum lagi kalau sudah itu akhirnya akan membuka pintu dosa yang lainnya. Baik, yang ketiga, karena ini saya kira tidak, nomor 2 ini kan insyaallah tidak ada Nah, minuman kerasnya nomor tadi ibu-ibu es batu mawon nih. Yang ketiga adalah durhaka. Disebutkan wal'aqu liwalidayhi. Wal'aq itu adalah uququl walidain, durhaka. Wal'aqu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kita tentu sering mendengar kisah seorang sahabat yang bernama Alqomah. Namun ada yang mengatakan ini nama samaran saja, karena biasanya Nabi itu kalau menceritakan kisah yang tidak baik akan disamarkan dengan mengatakan si fulan dan lain sebagainya. Maka sahabat ini ahli puasa, ahli sholat, namun ternyata ketika mau meninggal sulit. Ditalkin berkali-kali, bahkan diundangkan sahabat yang mulia Bilal bin Rabah dan lain sebagainya, juga tidak mampu. Ternyata ditanya, diusut, ada dosa kepada orang tuanya, yaitu ibunya merasa sakit hati, merasa terlantarkan setelah Alqomah ini berkeluarga atau memiliki istri. Wal iyadu billah. Maka kalau kita masih memiliki orang tua walaupun sudah berkeluarga, ketika ada kesempatan kita kunjungi orang tua kita, walaupun hanya bawa gorengan atau hanya bawa minuman atau apa, pasti, atau tidak membawa apa-apa pun, pasti orang tua kita juga akan senang. Ini masih punya orang tua nomor berapa? Masih, Allah. Nah, mungkin ada yang sudah, ada yang tidak. Kalau yang sudah tidak memiliki, kita cari jalan yang lain dengan apa? Mendoakan,
bersedekah atas nama orang tua, kemudian menjalin silaturahmi dengan kerabat-kerabat dekat orang tua. Dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 69 nggih, Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman. Ini orang-orang istimewa nggih. Diberi gelar oleh Allah dalam Al-Qur'an ibadur rahman. Ada 10. Namun di ciri yang ke-6 ini kalau enggak ke-6 ke-7, cirinya adalah walladzi nala sebentar ya. Pripun ibu-ibu, ayat Al-Furqan walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar. Al-Furqan ayat 68. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Orang-orang yang ini bukan tentang bukan ini dosa besar, tidak ada birrul walidainnya. Ini pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga adalah berzina. Ya, ini. Kemudian di hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya 3 macam dosa besar. Qala bersabda al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama itu syirik, ya, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Wa qatlun nafs. Kemudian membunuh seseorang tanpa ada sebab yang syar'i. Kok ada yang sebab yang syar'i? Ada. Contohnya berperang, ya. Namanya berperang, ya. Itu diperbolehkan membunuh. Kalau berperang tidak membunuh, nanti kita yang malah dibunuh, ya. Wa syahadatuz zur, yaitu sumpah palsu. Sekarang Masya Allah, ya, banyak sekali kebohongan dan orang rela bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan uang atau harta yang tidak seberapa, ya. Kemudian yang lain, la yadkhulul jannah akun wala mudminun khamrun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, yang kedua pecandu khamr, pemabuk, yang ketiga adalah wa mukdzibun bil qadar, yang mendustai takdir. Justru kalau kita ini percaya iman kepada takdir, diberi nikmat kita tidak sombong, diberi ujian kita tidak tumbang. Karena apa? Kita yakin Allah menakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kemudian doanya tidak diterima bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Salasun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sorfan wala adlan. 3 golongan yang tidak diterima amal ibadahnya termasuk doanya, sorfan wala adlan, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Yang pertama al-aqu, yaitu orang yang durhaka. Kemudian yang kedua adalah wal mannanu, dan yang ketiga wal mukdzibu bil qadar. Mannan ini saya lupa artinya ini. Wa mukdzibun bil qadar, orang yang dusta atau tidak mempercayai takdir. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, sebelum yang terakhir, yang ditakutkan su'ul khotimah adalah, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada, ya? Yang nopo? Yang keempat, walladzi yu'dzil muslimin, walladzi yu'dzil muslimin, orang yang menzolimi atau menyakiti orang-orang muslim. Wa kadzalika musarrifuna 'alal kabair wal mubiqat, dan orang-orang yang, ini masih nomor 4, orang yang menyakiti orang muslim, ya, atau menzolimi, termasuk di dalamnya orang yang melakukan dosa. Ini yang kelima, itu yang keempat, walladzi yu'dzil muslimin, orang yang mendolimi orang muslim. Maka kalau
tetangga kita orang muslim, maka lebih baik kita ngalah daripada kita daripada salah. Betul daripada salah. Lebih baik kita ngalah. Betul. Kalau ngalah justru orang yang menang dia yang ngalah. Mengapa kok kita tidak boleh berbuat zalim? Bahkan bukan hanya kepada kaum muslimin, kepada semua makhluk, hewan dan lain sebagainya, jauhi perbuatan zalim. Nabi SAW bersabda, ittaqu adz-dzulma fa inadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah perbuatan zalim karena kezaliman ini akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Kegelapan di sini bisa diartikan dia kena siksa sehingga wajahnya tidak ceria, tidak bahagia, Kemudian kegelapan di sini bisa diartikan kehinaan di hari kiamat, Karena contohnya kita menyebarkan aib orang lain, maka Allah akan membuka aib kita di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya kalau kita menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib kita di dunia, di akhirat diampuni dosanya. Sampai ada ulama yang mendapatkan gelar tuli, yaitu Hatim al-Aqsom, bukan karena tuli tidak bisa mendengar, namun ketika ada seorang wanita bertanya, ketika bertanya malah kentut, Kira-kira kalau ibu sedang tanya kentut, kira-kira pasti kan jadi merasa malu, bersalah. Maka Hatim al-Aqsom pura-pura tuli tidak dengar. Coba apa diulangi lagi, saking pengen menjaga perasaan dari wanita ini. Maka kita tadi lebih baik ngalah daripada salah. Kemudian apa sih sebetulnya makna zalim ini? Secara istilah zalim adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Berarti zalim ini bisa pula terhadap diri kita, bukan hanya kepada orang lain namun terhadap diri kita. Contohnya lisan yang Allah berikan seharusnya untuk zikir, baca Al-Quran, untuk bicara yang baik, malah untuk yang tidak baik. Berarti kita telah zalim karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti suami ibu-ibu kan kadang-kadang naruh tas tidak di tempatnya, ya, itu zalim yang ringan, itu maksud zalim di sini ada yang mengandung dosa, itu zalim. Kemudian terakhir, ini yang menarik adalah walladzi al-musarrifuna 'alal kaba'ir wal mubiqat, orang yang melakukan dosa besar, atau perbuatan keji, alladzi lam yatubu ilallahi minna, namun dia tidak bertaubat. Sebetulnya kita menyadari setiap manusia pasti memiliki salah dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan kelonggaran kepada kita melalui sabda Nabi, innallaha yaqbalu taubata 'abdin malam yugharghir, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau menerima taubat seseorang selama nafas itu belum sampai tenggorokan. Artinya ajal belum tiba, Karena kalau ajal itu sudah tiba, sebagaimana kisahnya Raja Fir'aun, sebetulnya tahu dia bahwa Allah itu adalah Tuhannya, namun ketika beliau akan mengucapkan la ilaha illallah, baru sampai la ilaha sudah meninggal. La ilaha kan artinya tidak ada Tuhan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tobat itu tidak diterima dari mereka yang melakukan kejahatan, yang tobatnya itu ketika ajal sudah tiba baru mereka mengatakan saya mau bertaubat. Maka seorang mukmin itu kalau belum melakukan dosa harusnya takut
taubatnya tidak diampuni. Namun kalau sudah terlanjur atau terpleset kepada sebuah dosa, cepat-cepat bertaubat tanpa menunggu nanti dulu, kalau sudah di masjid nanti dulu, halus kalau sudah bulan Ramadan atau ketika Idul Fitri nggih. Minta maaf kan kadang-kadang nunggu Lebaran nggih. Tidak, secepatnya, karena tadi mati atau ajal tidak ada yang tahu kapan dan di mana datangnya nggih. Kemudian selanjutnya yang kedua, di Quran surah 100 Al-An'am 158 juga sama nggih. Yang pada intinya Al-An'am walladzi 158 nggih. Ini juga nasihat kepada kita bahwa taubat itu sebelum ajal datang, sedangkan ajal tidak ada yang tahu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau menyebutkan bahaya orang-orang yang menunda taubat. Bahayanya nopo? Hatinya akan menjadi gelap atau menjadi keras, sehingga semakin sulit. Kalau sudah keras dinasehati oleh siapapun sulit, kecuali mungkin kematian yang menasehatinya, dan itu sudah terlambat. Karena apa? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza adnaba dzambun nukkita fi qalbihi nuqtatus sauda." Ketika seorang hamba itu berbuat dosa, maka akan muncul bintik hitam di dalam hatinya, yang setiap tambah dosa maka akan bertambah bintik hitam yang semakin gelap. Maka yang paling baik adalah walaupun kita tidak melakukan dosa, kita harus tetap bertaubat atau beristighfar. Sebagaimana dicontohkan Nabi SAW, setiap habis sholat yang dibaca dulu nopo? Istighfar. Bahkan disebutkan Nabi SAW istighfar itu sehari ada yang menyebutkan 70, ada yang menyebutkan 100 minimal niku. Padahal seorang nabi yang sudah maksum, sudah dijamin ampunannya. Kalau kita kan dijamin saja belum, maka tentu harus lebih banyak lagi bertaubatnya. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan selain akan mengeraskan hati, kalau tidak cepat bertaubat, maka dosa yang kecil pun bisa menjadi dosa yang besar, karena terus diulang, dan akan diulang-ulang terus. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Maka kalau kita mau falah, beruntung dunia akhirat, syaratnya ketika telah melakukan dosa cepat-cepat bertaubat, syukur-syukur menjauhi dosa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 juga sama, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Dalam tafsirnya disebutkan mensucikan diri ini ada dua, suci secara lahir, artinya toharohnya benar, wudunya benar, ketika habis buang air benar. Selain itu juga mensucikan hatinya. Kemudian di Quran surah Al-Furqan tadi ayat 68, ini ternyata untuk masalah taubat. Jadi di ayat 68 Allah menyebutkan 3 dosa besar tadi, yaitu menyekutukan Allah, membunuh, dan yang ketiga berzina. Yudha'aful adzab yaumal qiyamah, Allah akan lipat gandakan azabnya di hari kiamat. Wa yudkhilu fihi muhana, Allah memasukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Illa man taba, di ayat 70-nya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana wa amila sholihan. Maka ciri-ciri orang yang diterima taubatnya, pertama dia betul-betul menjauhi dosanya, yang kedua dia semangat dalam beramal soleh.
Walaupun kita tidak mengulangi namun belum semangat amal soleh, berarti ini masih harus khawatir taubatnya belum diterima. Namun kalau sudah semangat amal soleh, insya Allah taubatnya, tanda-tanda taubatnya diterima. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70 ini. Baik, saya kira itu. Ini sudah pukul 11:01 niki. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita jauhi 5 hal tadi sambil banyak-banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Insyaallah innaka antal wahhab. Insyaallah kita akan mendapatkan cita-cita terindah, yaitu husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu sekalian, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik sampai ajal menjemput kita. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.